Yo, hello guys, kembali lagi di channel Steve Learning Note. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang sebuah struktur data namanya Directed Acyclic Graph. Apakah Directed Acyclic Graph ini? Mari kita belajar bersama-sama di video kali ini. Capcus. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video pembelajaran berikutnya. Apa itu DAG? DAG itu singkatan dari Directed Acyclic Graph. So basically dia cuman bagian dari graph. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau yang namanya graph itu ada yang namanya vertex atau nodes. Kadang-kadang ada orang yang nyebutnya nodes, ada yang nyebutnya vertex. Atau kalau vertexnya banyak disebut dengan vertices. Nah, si vertex-vertex ini nanti akan dihubungkan dengan sebuah garis seperti ini. Nah, garis-garis ini disebut dengan edge. Nah, directed itu apa maksudnya? Maksudnya, kalau kalian perhatikan, di garis ini, di edge ini ya, ada tanda panahnya. Nah, menunjukkan arah arus dari grafnya. Jadi dari A, next-nya itu kemana? Ke C, dan ke B. Nah, sehingga kita bisa membedakan arah arus. Antara A ke B, itu nanti tidak akan sama dengan B ke A, karena arahnya berbeda. Nah, acyclic itu artinya tidak melingkar atau non-circular. Artinya kalau kita sudah visit satu vertex, misalnya A ya, sudah dikunjungi dan kemudian dijalankan mengikuti arusnya, tidak mungkin nanti bisa balik lagi ke A. Nah, itu yang disebut dengan DAG. Jadi memang struktur datanya terlihat simple, tapi ternyata dari yang simple ini use case-nya itu banyak banget. Nah, di video kali ini kita akan lihat beberapa use case dari DAG ini apa aja sih gitu. Nah, sebelum kita melihat use case-nya, saya mau memperlihatkan bentuk-bentuk dari DAG-nya. Ya. Yang pertama ada bentuk yang namanya common cause. Jadi dari B itu punya anak A dan C. Nah, contohnya kita bisa bilang penyakit B memiliki dua gejala, A dan C. Nah, itu adalah bentuk common cause. Bentuk yang kedua adalah chain. Ya, seperti rantai. Jadi A ke B dan ke C. Nah, contohnya misalnya insomnia si A ya menyebabkan kelelahan B sehingga mengakibatkan sulit konsentrasi. Itu C. Nah, itu adalah bentuk chain. Dan bentuk yang terakhir disebut dengan collider. Jadi ada dua parent, A dan B punya anak satu C. Nah, contohnya warna kuning si A dan warna biru si B akan menghasilkan, kalau dicampur ya, adalah warna hijau. Nah, itu adalah tiga bentuk dari DAG. Nah, sekarang kita akan lihat use case pertama. DAG itu bisa dipakai buat apa aja sih? Yang pertama adalah bisa dipakai untuk mendesain compiler. DAG untuk merepresentasikan struktur basic atau basic ya, blok pada compiler. Nah, basic block itu maksudnya ada instruksi-instruksi yang bisa dieksekusi secara concurrent. Jadi intinya, kalau kita bikin compiler, kalau mau tahu optimalisasi dari compiler kita bisa menggambarkan instruksi-instruksi dalam bentuk DAG. Terus nanti kita akan compare compiler kita berjalannya seperti apa, apakah sudah seoptimal yang ada di graph DAG-nya. Kalau misalnya ternyata belum, nah nanti kita bisa perbaiki compiler kita. Nah, pada use case design compiler, si vertex parent atau internal, pokoknya vertex yang punya anak, itu melambangkan operator. Ya, biasanya operator itu bisa perkalian, tambah, pembagian, bisa
akses ke dalam array, dan lain sebagainya. Dan juga dia melambangkan hasil dari operasi. Sedangkan leaf vertex itu maksudnya vertex yang nggak punya anak lagi ya. Itu melambangkan nama variabel atau juga konstanta dengan nilai defaultnya 0 gitu, karena nanti nilainya pasti akan di override waktu compilernya berjalan. Oke, kita akan lihat contohnya. Buatlah DAG untuk instruksi berikut. Instruksi pertama adalah S1 sama dengan X min Y. Ya, X1 sama dengan X min Y. Nah, kita buat dulu grafnya. Kita mulai dari operatornya, yaitu minus ya. Nah, minus, dia akan punya anak, yaitu leaf vertex, yaitu X dan Y. Nah, kemudian si vertex ini kita juga bisa bilang dia adalah S1. Jadi dia melambangkan operator dan hasil dari operasi. Kita masuk ke instruksi kedua. Ternyata sama. S2 sama dengan X min Y. Ya. Nah, karena X dan min Y value-nya itu sebenarnya sudah ada di dalam grafnya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat vertex. Yang kita perlu lakukan adalah kita tinggal tambah aja di sini, kita annotate ya kalau ini adalah S2. Instruksi ketiga, S3 sama dengan S1 tambah Z. Jadi kita bikin dulu operator tambah, kemudian kita bikin anaknya, yaitu Z. Jadi Z tambah S1. Ya benar S1. Dan instruksi terakhir adalah S4 sama dengan S1 kali S3. Jadi kita bikin operatornya kali, kita bikin anaknya, jadi kali, yang dikali apa? Si S3 dan S1. Dan kita kasih anotasi di sini adalah S4. Ya, kurang lebih kalau kita mau menggambarkan sebuah instruksi ke dalam bentuk DAG-nya ini seperti ini. Jadi, bisa dipakai buat apa? DAG-nya itu ya seperti yang tadi saya bilang, bisa digunakan untuk menganalisa tingkat optimalitas dari sebuah compiler. Kurang lebih gitu ya yang aku pelajari kemarin. Kalau misalnya salah, komen ya, aku nggak jago di dalam dunia compiler soalnya. Nah, kita akan lihat contoh kasus kedua. Alright, contoh kasus kedua adalah penggunaan DAG sebagai pola desain dari data pipeline. Nah, DAG ini nanti merepresentasikan instruksi yang perlu diselesaikan dalam urutan tertentu. Oke, contoh pertama, misalkan kita diminta untuk membuat data processing atau data pipeline untuk melakukan text processing dalam search engine. Misalnya. Oke, kita siapkan dulu 3 buah processing. Contoh ya, A, B, dan C. Jadi vertex di dalam use case data pipeline itu melambangkan data processing. Dan arah si direction-nya itu melambangkan flow dari data processing-nya. Jadi setelah processing 1, nanti datanya masuk ke processing 2 dan seterusnya. Nah, contoh misalnya inputnya yang masuk ke dalam processing 1 adalah teks sepatu terbaik di Malang. Nah, itu adalah original datanya. Nah, sebagai contoh misalnya di processing 1 kita proses nih ya. Sepatu terbaik di Malangnya kita pecah dari spasi yang ada ke dalam bentuk token. Jadi kita punya 4 token sepatu terbaik di dan Malang. Masuk ke processing kedua, ceritanya ini adalah processing untuk merubah ke dalam huruf kecil. Masuk ke processing 3 misalnya di sini untuk merubah ke dalam kata baku atau kata dasar. Ya, terbaik jadi baik. Nah, akhirnya final datanya kita punya 4 token, yaitu sepatu, baik, di, dan Malang. Nah, inilah contoh data pipeline. Tapi ini simple ya, karena dia bentuknya chaining. Nah, kita akan lihat contoh kasus data pipeline yang lebih complicated sedikit. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya, masih data pipeline. Misalnya kita diminta untuk membuat YouTube video upload. Ya, ini kalau kalian sistem desainer, kalau kalian
diminta untuk membuat YouTube video upload ya di sistem desain review. Nah, ini bisa kalian jadi inspirasi ya. Jadi misalnya ada YouTuber upload video ya, upload original video mereka. Nah, yang terjadi adalah akan ada 3 buah processing ya, yang namanya video, audio, dan metadata. Nah, 3 buah processing ini akan berjalan. Nah, mereka bisa berjalan secara concurrently. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan dependensi yang mereka butuhkan, sehingga bisa menjalankan data processing mereka. Nah, jadi direction di dalam data pipeline itu, selain menunjukkan arus data pipeline-nya, juga bisa melambangkan dependensi. Misalnya, untuk menjalankan processing video, dependensinya adalah original videonya sudah diupload. Gitu ya, misalnya. Lanjut, di dalam processing video, di sini ada proses melakukan inspeksi video ya, misalnya mengecek apakah videonya ada copyright. Terus misalnya kita melakukan video transcoding untuk mengubah format video ke dalam beberapa bentuk format. Nah, baru masuk ke watermark. Ya, setelah ditranscode masuk ke watermark, karena watermark butuh video-video yang sudah ditranscode, dan masuk ke assemble. Nah, tapi assemble itu baru bisa di-execute jika proses audio encodingnya sudah selesai. Ya, nah itu yang saya maksud dengan dependensi. Nah, kita lihat di sini ada bentuk DAG ya, tadi kita sudah pelajari. Ada collider nih. Ya, 2 ke 1. Dan ini 1 ke 2 tadi apa ya? Common cause ya, kalau nggak salah. Nah, sekarang saya mau kasih sedikit tips kalau kalian membuat data pipeline sendiri. Tipsnya adalah, 1, buatlah data pipeline yang idempotent. Nah, maksudnya kalau diulang lagi dari awal, hasilnya tuh bakal sama. Nah, kepakainya buat apa? Untuk graceful error handling. Jadi kalau data pipeline kalian error di satu tempat, itu bisa diulang lagi, misalnya dari awal ya. Tanpa kita perlu khawatir, output terakhirnya akan berbeda. Kenapa? Karena kita sudah make sure pipeline itu independent. Nah, lantas benefitnya apa dari penggunaan DAG dengan use case data pipeline? Yang pertama adalah memungkinkan lebih dari satu output dari data pipeline-nya. Nah, kadang-kadang kita membutuhkan data processing yang outputnya lebih dari satu. Contoh yang tadi, yang video YouTube itu outputnya lebih dari satu. Bisa assemble video, dan juga dia bisa save metadata. Yang kedua adalah pengaturan dependensi proses. Kita dapat mengatur posisi dari processingnya harus ada di mana, sesuai dengan dependensinya. Dan yang ketiga, extendable. Ya, cukup mudah untuk bisa menambahkan satu atau lebih data processing ke dalam graph yang sudah ada. Tinggal diatur aja posisi dan pengaturan dependensinya seperti apa. Ya, itu kurang lebih menurut saya benefit dari penggunaan DAG dalam data pipeline. Dan kita masuk ke use case ketiga dan terakhir, yaitu penggunaan DAG dalam distributed ledger. DAG sebagai proses konfirmasi transaksi pada cryptocurrency. Maksudnya apa? Jadi di luar sana, kalau kita ngomongin cryptocurrency, yang kita tahu pada umumnya adalah mereka menggunakan blockchain. Ya, underlying teknologinya blockchain. Tapi ada juga koin-koin di luar sana yang underlying teknologinya itu tidak menggunakan blockchain, tapi menggunakan DAG. Kenapa? Karena blockchain itu punya kelemahannya sendiri, yang coba di-solve dengan metode lain. Nah, sebenarnya metode lainnya itu tidak hanya DAG, tapi karena kita lagi bahas DAG ya, kita bahasnya DAG aja. Right? Nah, kita akan lihat use case-nya seperti apa. Tapi untuk supaya nanti kita obrolannya nyambung, saya mau kasih dulu ilustrasi proses DAG di dalam distributed ledger itu apa. Ya, nah misalnya di dalam satu ruangan nih, ada 4
orang A, B, C, D, ya. Mereka mau melakukan transaksi pakai koin yang underlying-nya DAG. Right? Nah, masing-masing orang ini kalau kalian lihat punya nodes, ya. Si A punya node sendiri, B punya node sendiri, dan seterusnya. Dan masing-masing menyimpan record dari keuangan mereka. Nah, yang membedakan dengan blockchain, kalau misalnya ini blockchain ya, nah masing-masing individu itu juga punya nodes, tapi isinya adalah semua record keuangan keempat orang ini. Ya, itu bedanya blockchain sama DAG. Salah satunya ya. Nah, sekarang kita coba ilustrasikan. Kalau misalnya A mau melakukan transaksi ke B dan D, itu bagaimana? Nah, by the way, A di sini disebut juga dengan Genesis node. Nah, Genesis node itu maksudnya adalah node yang pertama kali dibuat di dalam network ledgernya ini. Misalnya A mau melakukan transaksi ke B. Ya, dia mau mengirimkan uang. Nah, yang terjadi adalah si B ketika dia menerima uang, dia akan update catatan dia plus 5. Si A, dia akan update catatan dia minus 5. Simple ya. Ketika A mau melakukan transaksi ke D, saya mau ngirimin ke D2. D, update catatannya plus 2. A, update catatannya minus 2. Jadi konsepnya sederhana sebenarnya. Nah, kita lanjut. Misalkan sekarang B mau mengirimkan uang ke C. Sebelum B mengirimkan uang ke C, dia harus melakukan verifikasi dulu. Kemana? Ke transaksi sebelumnya. Berarti ke A. Kurang lebih B tanya ke A. Tadi lu bener gak sih ngirimin gua uang $5? Nah, ketika A menjawab iya, tadi gua ngirimin lu $5. Artinya B punya $5. Jadi, karena dia punya $5, sudah confirm, dia bisa mengirimkan uang ke C sebanyak $3. Dan ketika C menerima uang $3, dia update notes-nya plus 3, dan B update notes-nya minus 3. Lanjut. Misalnya D mau melakukan transaksi ke C. Nah, dia juga harus melakukan verifikasi ke A. A, tadi kamu beneran gak ngirimin gua uang $2? A menjawab, iya tadi gue ngirimin lu $2. So D punya $2 sekarang, jadi D bisa mengirimkan uang ke C sebanyak $1. Ya, C update notes-nya plus 1 dan D update notes-nya minus 1. Nah, sekarang C mau melakukan transaksi ke A sejumlah uang. Nah, sama seperti sebelumnya, C juga harus melakukan konfirmasi ke transaksi sebelumnya. Berarti dia harus melakukan konfirmasi ke D dan ke B. Benar nggak mereka tadi ngirimin saya uang? Nah, kalau benar, berarti sekarang saya punya uang yang saya bisa kirimkan ke A. A menerima uang, dia update catatannya plus 2, dan C update catatannya minus 2. Nah, sekarang setelah konsep yang tadi saya jelaskan, bentuk representasi DAG-nya seperti apa? Yap, ini adalah bentuk dari DAG-nya. Yang paling kiri, G ini adalah si Genesis node-nya, si A tadi, node pertama di dalam network. Dan node-node sebelumnya adalah transaksi-transaksi yang terjadi di network tersebut. Misalkan, si node yang ini mau melakukan transaksi baru, ya, ke suatu node baru, gitu ya, melakukan transaksi baru. Yang dia akan lakukan adalah, dia harus konfirmasi dulu transaksi sebelumnya, yaitu ke yang ini ya. Dan hanya jika node ini sudah konfirmasi, verifikasi, baru node ini bisa melakukan transaksi. Contoh berikutnya, misalnya node yang ini mau melakukan transaksi ke sini ya. Nah, yang dilakukan adalah dia harus melakukan konfirmasi dulu ke transaksi sebelumnya. Berarti 2 yang ini. Apa bedanya sama blockchain?
Nah, kalau blockchain, proses verifikasinya di dalam bloknya itu harus dari node yang melakukan transaksi sampai ke genesis node-nya. Jadi kalau transaksi barunya terjadi di paling kanan networknya, dia harus melakukan konfirmasi terus ke semua node sampai genesis node-nya. Nah, itu adalah blockchain, bedanya di situ. Jadi, di sini kesimpulannya, arus dari pergerakan transaksinya itu dari kiri ke kanan, sedangkan arus konfirmasinya dari kanan ke kiri. Jadi, edge ini, direction ini, bukan melambangkan pergerakan transaksinya, tapi melambangkan pergerakan konfirmasinya. Oke, jadi apa benefitnya penggunaan DAG di distributed ledger? Nah, di sini saya coba bandingkan dengan Bitcoin. Bukan Bitcoin, dengan blockchain maksudnya. Yang pertama adalah verifikasi tidak membutuhkan biaya karena verifikasi dilakukan oleh Vertex yang melakukan transaksi. Jadi kalau kamu melakukan transaksi, verifikasi dilakukan oleh diri kamu sendiri. Beda dengan blockchain, verifikasinya itu membutuhkan miners. Dan miners itu ketika mereka mining untuk bisa mendapatkan nonce dari hashnya itu, mereka dapat fee. Nah itu, makanya ada biayanya di situ. Kalau DAG ini tidak ada biayanya. Yang kedua, verifikasi hanya dilakukan kepada Vertex transaksi sebelumnya. Nah, artinya apa? Lebih cepat. Kalau blockchain tadi kan harus verifikasinya sampai ke genesis node-nya. Dan lebih hemat energi karena proses komputasi yang dibutuhkan untuk verifikasi hanya ke dua node sebelumnya. Ya, sedangkan kalau blockchain harus sampai ke genesis node. Yang ketiga, setiap vertex hanya menyimpan data dirinya sendiri. Dibandingkan dengan blockchain, mereka harus menyimpan semua data di blok itu. Artinya lebih hemat bandwidth. Ya. Nah, itu adalah keuntungan penggunaan DAG dalam distributed ledger. Apakah ada kelemahannya? Ada kelemahannya. Kelemahannya adalah bisa dihack. Ya, blockchain juga bisa dihack. Tapi ini juga bisa dihack. Ya, caranya untuk me-unvalidate network si bad actor-nya. Misalnya ini mau melakukan verifikasi ya ke sini. Si bad actor-nya misalnya ini, dia akan coba bikin dengan specialized hardware. Dia akan coba bikin branch dia yang baru ke sana. Nah, makanya biasanya koin-koin yang menggunakan DAG itu proses verifikasinya tidak hanya pada node sebelumnya, tapi minimum 2 node sebelumnya. Iya, jadi itu saja yang saya mau share pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kurang jelas, video referensi pembelajaran saya ada di kolom deskripsi. Ya, silakan tonton video mereka. Mereka itu sudah expert di bidangnya. Saya di sini hanya merangkum saja ya. Jadi ya begitu saja. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau kalian suka tekan tombol like, tidak suka tombol dislike. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.